Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi masa kejayaan Islam. Periodisasi sejarah Islam. Harun Nasution dalam bukunya yang berjudul Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode besar, yaitu 1. Periode klasik pada tahun 650 sampai tahun 1250. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase pertama, fase ekspansi dan integrasi pada tahun 650 sampai tahun 1000. Yang kedua, fase disintegrasi dari tahun 1000 sampai tahun 1250. Periode kedua, periode pertengahan dari tahun 1250 sampai 1800. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase pertama, fase kemunduran dari tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Yang kedua, fase munculnya ketiga kerajaan besar pada tahun 1500 sampai 1800 yang dimulai dengan zaman kemajuan pada tahun 1500 sampai tahun 1700 Masehi dan zaman kemunduran tahun 1700 sampai 1800. Periode yang ketiga, periode modern dari tahun 1800 dan seterusnya. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaru Islam. Masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah, dan Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Faktor internal antara lain konsistensi dan istiqomah umat Islam pada ajaran Islam. 2. Ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Faktor eksternal antara lain yaitu 1. Terjadi asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, gerakan terjemahan pada masa periode klasik. Usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Dan yang ketiga, mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. Yang keempat, ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintah. Dari gerakan-gerakan tersebut, muncullah tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat berijtihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, yaitu 1. Ilmu filsafat, yang kedua bidang kedokteran, yang ketiga bidang matematika, yang keempat bidang astronomi, yang kelima bidang seni ukir, yang keenam ilmu tafsir, yang ketujuh ilmu hadis. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.